Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau di video sebelumnya itu aku tuh ngebahas tentang TKI, TKW, tenaga kerja wanita atau perempuan yang asal dari Indonesia itu, yang mengaku disiksa sama bosnya, sama majikannya. Tapi ternyata setelah penyelidikan dari pihak KBRI dan pihak polis di Raja Malaysia, dan ternyata cerita itu bohong. Ternyata cerita itu hoax, hanya dibuat-buat demi untuk bisa pulang ke Indonesia gitu guys. Ceritanya seperti itu. Penyelidikan terus berlanjut. Mudah-mudahan pihak polis di Raja Malaysia cepat menemukan bukti-bukti lain selain dari video-video tersebut gitu, agar ini menimbulkan efek jera kepada yang lain, agar tidak ada orang lagi atau pekerja Indonesia yang membuat hal seperti ini, kebohongan-kebohongan seperti ini, agar tidak terjadi lagi kepada TKI ataupun TKW pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini, dan seluruh dimanapun pekerja Indonesia yang berada gitu. Mudah-mudahan ini terjadi hanya sekali ini saja. Mudah-mudahan ini yang terakhir, tidak diikuti oleh yang lain gitu. Jadi buat teman-teman, jangan ikuti kelakuan-kelakuan orang-orang yang seperti ini. Ini bukan hanya memalukan dirinya sendiri, tetapi juga memalukan seluruh bangsa Indonesia. Jelek namanya kita, buruk nama kita di mata hadapan orang lain gitu. Jadi tapi apapun itu, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, cepat siap, cepat mudah-mudahan pihak polis di Raja Malaysia dan pihak KBRI cepat menemukan jalan keluarnya. Amin. Teman-teman sahabatku semuanya, kita sekarang bukan mau ngebahas itu lagi, karena kemarin udah aku bahas. Sekarang gua akan ngebahas yang lain guys gitu. Selesai sudah pemilu di Indonesia. Namun sekarang ini jadi seperti malapetaka, seperti kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia kebanyakan. Karena kebanyakan di Indonesia itu masyarakatnya itu masih menengah ke bawah. Jadi banyak, bisa dikatakan kasarnya gitu, masih banyak yang miskin gitu guys. Jadi sekarang itu beras lagi naik-naiknya di Indonesia. Beras lagi naik-naiknya, lagi mahal banget, lagi pokoknya udahlah, beras itu susah mau didapat dan berasnya mahal lagi. Beberapa antrian sekarang itu sedang antri, orang-orang tuh banyak yang antri atau beratur untuk membeli beras murah gitu. Kebetulan ada beras murah, jadi antri guys, antri ribuan orang, ratusan orang itu antri banget gitu. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Nah, ini dia guys. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Wow, panjang banget ya. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Iya. Coba lihat tuh. Ya Kasihan Allah. amat. Ya Allah. Langka beras di negeri swasembada beras. Jika sudah begini, siapa yang menjadi korban? Rakyat kecil. Mereka hanya dijadikan alat kampanye 5 tahunan dan akan kembali mengalami kesulitan dan ditinggalkan. Anak-anak mereka sulit mengenyam pendidikan, sehingga hanya memerisi kemiskinan dan pola pikir yang tidak berbeda. Rakyat kecil sudah terlalu lama dihina, dibodohin dengan segala bansos, tapi tidak sadar harga-harga melambung tinggi. Mau sampai kapan negeri kaya seperti ini memelihara kemiskinan? Seorang ibu
pingsan. Emak-emak di Probolinggo rela antri berdesakan hingga nyaris pingsan demi beras murah. Ya Allah, emak-emak di Probolinggo rela antri berdesakan nyaris pingsan. Ratusan warga Bekasi rela berdesakan demi beras murah subsidi. Ya Allah, warga kota Bandung rela antri berjam-jam demi beras murah. Warga rela antri berjam-jam dan dorong-dorongan demi dapat beras Bulog di operasi pasar murah. Warga di Sumedang antri panjang demi beras murah. Pak Presiden Jokowi, kenapa Indonesia seperti ini? Negara yang besar, tanah yang luas, hasil bumi yang besar, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Entah dari mana kesalahan itu terjadi. Apakah dari pejabatnya, apakah dari pemerintahnya, atau dari masyarakatnya? Bukankah masyarakat selama ini sudah memenuhi kewajibannya sebagai masyarakat kecil, membayar pajak sesuai yang ditentukan oleh pemerintah? Tapi kenapa sampai sekarang permasalahan-permasalahan ini tidak bisa diselesaikan? Bukankah masalah-masalah seperti ini terjadi bukan tahun ini aja, tetapi sudah bertahun-tahun lamanya, tapi sampai sekarang tidak ada jalan penyelesaiannya? Apa yang dikerjakan kalian selama menjadi pemerintah, menjadi pejabat? Bukankah kalian digaji untuk memperbaiki negara kita, memperbaiki ekonomi masyarakat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat? Ambisi demi ambisi dilakukan oleh mereka-mereka yang duduk di singgasana sana, sampai lupa kepada masyarakat kecilnya. Iya, mereka pejabat-pejabat di sana bisa membeli beras dengan harga yang mahal. Tapi apakah kita tuli? Apakah kita buta dengan masyarakat kecil yang bahkan rela berantri-antri, rela beratur demi mendapatkan beras yang murah karena tidak mampu untuk membeli beras yang mahal? Apakah ini yang disebut merdeka? Hampir 79 tahun kita merdeka, tetapi sebagai masyarakat kecil masih ada masyarakat-masyarakat kita yang belum merasakan kemerdekaan itu. Bukankah kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa termasuk bangsa kita? Kenapa sampai sekarang masih banyak masyarakat kecil kita yang menderita, bahkan kekurangan untuk makan aja kita harus berantri seperti itu? Inikah negara besar? Inikah negara kaya? Inikah negara luas dengan tanahnya? Bukankah kita bisa menjadi ekspor beras terbesar di dunia kalau kita bisa mengelolanya? Tapi kenapa malah kita yang mengimpor dari negara kecil seperti Vietnam? Seharusnya kita bisa mencukupi. Iya, masyarakat kita lebih 200 juta. Tapi jangan abaikan bahwa tanah kita lebih besar dari manusianya yang ada. Seimbang kita ada. Tanah kita luas. Negara kita besar. Bukankah semua itu seimbang dengan penduduk yang ada, dengan masyarakat yang ada? Beda dengan negara yang kecil tapi masyarakatnya besar. Kenapa yang menikmati kekayaan Indonesia itu hanya segelintir orang di sana? Bukankah yang punya hak itu adalah masyarakat semuanya, seluruh bangsa Indonesia? Kita tidak seharusnya menjadi negara mengimpor beras dari negara yang kecil. Justru sebaliknya, kita sebenarnya harus menjadi negara pengekspor beras terbesar. Karena kita mempunyai ladang yang luas, tanah yang luas. Kenapa tidak dikelola itu semuanya dengan baik? Kalau kita bisa mengelola itu dengan baik, kami yakin rakyat kecil akan makmur, petani akan makmur, dan kita tidak akan kekurangan beras lagi. Kita tidak akan merasakan, kalau beras itu mahal dan dirasakan oleh petani-petani, itu wajar. Karena yang merasakan petani. Tetapi yang ini, petani mengalami kerugian besar, tetapi harga beras mahal.
petani untungnya sedikit, tapi harga berasnya mahal. Di mana rasa keadilan itu? Bukankah di Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kita belum bisa menemukan itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.